Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini panduan buat modul yang baru ya. Text and Reward. Tampilan pengaturan modulnya kira-kira seperti ini ya. Di bagian kiri di sini untuk pengaturan check-in. Tur yang di sini nih. Nah, di sini saya set 10. Hari pertama dapat 10 poin. Hari-hari selanjutnya itu dapat kelipatannya ya. Jadi misalkan hari pertama 10, kedua 20, 30, terusnya sampai 70. Nah, nanti kalau udah 7 hari, balik lagi ke 1 hari lagi. Terus kalau misalkan kelewat ya, misalkan hari ini dia check-in, besok dia enggak, hari besoknya lagi dia mau check-in, itu otomatis reset lagi ya ke 1 hari lagi. Jadi kalau member mau dapat sampai ke 7 hari itu harus setiap hari apa check-in ya, check-in ya, take it. Nah, untuk pengaturannya ada dia check-innya ini ada mau masuk kemana. Yang nomor satu itu modul poin dari saya atau kali pulsa atau Watch Read ya kalau nggak salah tuh dia juga jual modul yang sama. Pokoknya yang kolom poinnya itu di tabel user US point. Kedua modul poinnya dari AirPay ya. Terus ada juga saldo ya. Jadi akan dipilih kalau misalkan belum pasang modul poin jadi pilih saldo aja. Terus kode warna itu yang di sini ya, background ini termnya kasih. Jadi kode warnanya nanti tambahkan dengan kode aplikasinya. Kodenya termasuk kode pagar di depannya contohnya. Ya, untuk check-in mungkin itu yes ya. Jadi ini kelipatan. Jadi kalau misalkan di set 10, di besoknya 20, 30. Kalau misalkan di sini set 50, berarti hari keduanya 100, kayaknya 150. Nah, lanjut untuk pengaturan gas ya. Gasnya. Nah, di sini nama itu nanti muncul ini ke sini terus ya tipenya. Nah, ini baru 3 ya yang saya kerjakan. Untuk ulasan aplikasi Play Store itu saya masih lihat peminatnya dulu deh. Kalau misalkan banyak yang minat nanti saya update. Saya juga udah punya API buat nge-tracking ulasannya, udah ada API-nya. Cuman datanya itu nggak langsung muncul ya. Jadi misalkan ada ulasan baru itu nggak langsung muncul di Play Store di user yang lain. Jadi kan kayak ke-catching gitulah. Jadi hanya muncul di HP yang memberikan ulasan aja gitu. Secara globalnya belum muncul. Jadi itu agak lama. Nah, metode satu itu lewat API, terus metode kedua lewat baca notifikasi email ya. Biasanya kan kalau ada yang ngasih ulasan itu ke emailnya ada notifikasi ya. Itu juga bisa nanti jadikan kode itu lebih cepat kayaknya. Terus kalau misalkan mau manual juga nanti bisa mungkin dikondisikan saat ini. Saya belum tambahkan ya. Oke, untuk misalkan kita pilih transaksi ya. Nah, kalau transaksi itu nanti ada filternya ya. Jadi kan misalkan eh, filter transaksinya ada min harga. Jadi transaksi yang dihitung itu minimal harganya misalkan kita set minimal harga 5.000 di sini. Set 5.000. Jadi nanti transaksi sukses dan juga harus terdeteksi labanya lebih dari 0 ya. Jadi kalau transaksi yang kita rugi itu nggak dihitung. Dan tambahan filternya ini. Jadi minimal harganya itu 5.000 baru dia bisa kehitung. Terus ada produk
OP produk ya. Jadi ini filter berdasarkan OP produk. OP produk itu di sini misalkan produk pulsa ya. Karena di atas ini OP produknya ya. Pulsa kalau misalkan kuota eksis itu OP produk ya. Nah, jadi memfilternya itu kalau yang laba lebih dari 0 itu udah default ya. Jadi transaksinya nggak boleh kita rugi. Nah, tambahannya itu. Jadi kalau misalkan di sini kita set ke produk, kita set pulsa. Nah, jadi nanti transaksi yang dihitung itu yang berada di dalam produk pulsa ini ya. Semua yang di sini. Dari harga berapapun, asal dia nggak rugi, tetap kehitung gitu. Yang nggak rugi tetap kehitung. Selanjutnya, provider OPID. Nah, ini difilter berdasarkan, misalkan ini, foto Indosat ya. Terus kita mau pilih yang ini, Indosat Data Pure ya. Kita ambil OPID-nya, klik di sini, arahkan kursor ke sini, lalu di bawah itu, nah di bawah sini nih ada angka 456, nah ini ID-nya. Dimasukkan ke filter data 45. Nah misal, jadi nanti yang dihitung itu transaksi yang ada di provider ini gitu. Selanjutnya VOID, nah itu dikunci per voucher ya. Misalkan ini deh contohnya, misalkan dikunci, ini sama caranya, kursornya ke sini terus lihat ke bawah, di sini ada angka 12690 yaitu VOID-nya, bukan yang satu di belakang ya, tapi yang 12690 itu VOID-nya. Nah, kalau dikunci ke VOID itu berarti yang dihitung itu ya hanya transaksi produk tersebut ya. Ini saja gitu, satu ini untuk filter transaksi. Terus reward, rewardnya sama kayak di sini ya. Pilih ke yang mana. Lalu target. Nah, ini untuk target misalkan transaksi yang sudah diatur seperti ini berdasarkan VOID. Nah, mau berapa gitu, mau berapa jumlah transaksi yang di 10 di targetnya 10. Kalau udah 10 transaksi baru diambil hadiahnya. Untuk reward ini jumlah hadiah yang didapatkan. Kan 10 ya, nanti kalau misalkan poin ya dapat poin 50, kalau ke saldo dapat saldo 50 gitu. Untuk keterangan ini opsional sebenarnya. Kita contohkan aja ya di sini, berarti tadi 456 itu produk ya, tetap tur ya. Di pesat data teori misalnya. Ini terus rewardnya kita ke poin, targetnya misalkan 10, rewardnya. Dan ini buat keterangan ya. Jadi misalkan eh, mau ditambahkan syarat dan ketentuan atau gimana, kita tulis saja tes trial. Nah, untuk custom SQL ini kosongkan aja kalau tipenya bukan custom ya itu. Terus tipe custom baru ini bisa dibikin. Tur, cek. Ini udah diklik di sini, nanti member klik di mana ke bawah. Nah, transaksi yang dihitung yaitu produk ini. Ini otomatis berdasarkan data yang dimasukkan, kan OPID-nya yang dimasukkan. Jadi nanti
nama operatornya atau providernya muncul. Keterangan ini untuk keterangan tambahan, misalkan sampai syarat ketentuan atau misalkan transaksi refund, ya ada koreksi atau gimana lah, terserah, tinggal ditambahkan aja. Misalkan mau lebih dari satu, kasih tanda ini ya, keterangan satu, yang kedua. Nah, nanti yang munculnya itu di ini tuh ke bawah jadi ya list lagi. Itu untuk transaksi. Lalu untuk deposit tidak ada filter lain ya. Nah, target aja. Jadi misalkan deposit 1 juta di sini. Deposit 1 juta di sini tipenya targetnya ya tulis satu. Misalkan mau satu. Ya hadiahnya berapa? Tadi custom kosong. Untuk ini yang terakhir untuk custom ya. Ini untuk custom itu buat verifikasi KTP dan lain-lain ya. Nah ini ngebacanya kalau misalkan verifikasi KTP saya udah bikin sebenarnya. Nah kalau custom ini harus sedikit ngerti tentang query MySQL ya. Kasih KTP jangan kalau KTP dulu dong. Verifikasi KTP pilihnya custom mana misalkan targetnya. Nah targetnya ini nanti disesuaikan dengan query yang di ini. Ya kan untuk verifikasi KTP diisi aja seperti ini ya. Jadi tik 2 KTP lagi tik 2 1 buat ngebaca dia itu udah verifikasi atau belum. Rewardnya berapa terserah. Tangan seperti biasa untuk SQL ya. Jadi seperti ini kalau misalkan untuk verifikasi KTP ya, select, ambil data. Nah karena data verifikasi KTP itu ada di kolom US data, jadi US data from tabelnya tabel users. Nah seperti ini. Oke, select tabel kolomnya US data dari tabel users gitu. Jadi nanti logikanya ngebaca di dalam kolom US data itu harus ada ini gitu. Kalau misalkan mau upgrade member premium dan sebagainya kan ada banyak custom ya di WordPress modul-modul. Nanti tinggal disesuaikan aja. Kalau misalkan untuk contohnya upgrade ke reseller misalnya. Upgrade ke reseller. Kalau seperti ini nanti untuk targetnya sesuai kolom yang diselect ya. Biasanya kan kalau seller itu US reseller. Nah, US reseller jadi harus select kolomnya US reseller. Nah, kalau dia reseller itu kolom ini isinya apa gitu ya. Kan aktif gitu. Aktif seperti ini. Jadi sesuaikan aja sama modul-modul sudah dipasang sebenarnya dibeda-bedakan menjadi berapa seperti premium dan lain-lain. Sesuaikan aja. Intinya SQL ini ngambil data dari kolom dan tabel tertentu yang hasil dari kolom tersebut harus ada di target ya. Mungkin sudah cukup ya rasanya. Untuk yang custom nanti misalkan bingung bisa konsultasi aja. Jadi di grup yang di channel itu bisa. Atau Japri juga boleh. Udah cukup kayaknya. Semoga bisa dimengerti ya.
Assalamualaikum warahmatullahi